Anak tukang sayur, jangan mimpi bisa dekat-dekat dengan Diana. Nama aku Aldi, lengkapnya Aldi Rahman. Umurku 25 tahun, tapi banyak yang bilang aku kelihatan lebih tua dari usiaku. Mungkin karena wajahku sering kena panas matahari, kulit coklat kehitaman, dan tangan yang kasar dari mengangkat keranjang sayur sejak subuh. Aku tinggal di sebuah rumah petak berdinding papan triplek, atap bocor kalau hujan deras, di belakang Pasar Induk Bogor, tepatnya di Gang Mangga 2, kampung padat yang bau rempah, ikan asin, dan asap knalpot motor Colt diesel. Rumah ini warisan almarhum ayahku, seorang tukang sayur juga. Sejak umur 16, aku sudah membantu dia mengantar pesanan ke warung-warung dan toko kelontong. Ayah meninggal 2 tahun lalu karena stroke. Setelah 8 bulan terbaring lemah di rumah sakit tanpa BPJS aktif. Karena katanya, belum sempat daftar. Ibu sudah pergi saat aku masih SD. Kabarnya menikah lagi dengan sopir truk asal Medan dan pindah ke Aceh. Aku tak pernah tahu pasti. Yang kuingat dia hanya meninggalkan foto dalam bingkai kayu retak dan aroma minyak rambut melati. Sejak itu aku hidup sendiri. Tapi bukan berarti benar-benar sendiri. Ada Mbak Yati, tetangga sebelah yang jualan nasi uduk, selalu menyisakan lauk buat aku kalau stok makanan habis. Ada juga Pada Juna, tukang ojek pangkalan yang sering pinjamkan motornya kalau roda becak sayurku rusak. Kami semua bagian dari dunia kecil yang saling merangkul. Di tengah kota besar yang kadang tak peduli. Pagi-pagi buta, jam 4, aku sudah bangun. Mandi dengan air sumur yang dingin menusuk tulang. Ganti baju kaos oblong putih, celana kargo hitam yang sudah pudar, sepatu kanvas bolong di jempol kaki kanan, tapi masih bisa dipakai. Aku susun sayuran segar di atas becak kayu, bayam, kangkung, wortel, tomat, bawang merah, cabai rawit, kacang panjang. Semuanya kubeli langsung dari petani di Ciawi pagi tadi, jam 2 dini hari. Harga lebih murah, kualitas lebih segar. Aku percaya, kalau mau bertahan di pasar, satu-satunya senjata adalah kejujuran dan konsistensi. Jam 5, pasar mulai hidup. Pedagang ikan membuka gerobak es. Penjual lontong sayur menyalakan kompor. Ibu-ibu dari komplek elit sekitar datang belanja sambil memegang tas branded dan masker kain motif mahal. Aku parkir becakku di depan blok A tempat biasa. Kusandarkan papan kayu yang kutulis dengan spidol permanen. Sayur segar langsung petani, harga pas. Aku duduk di bangku lipat, ngopi dari gelas plastik bekas, kopi bubuk murah yang kucampur gula aren, panas, pahit, tapi bikin mata melek. Kulihat langit mulai memerah di sebelah timur, menandakan fajar akan pecah. Di antara suara klakson, teriakan pembeli, dan aroma bumbu yang menguar, aku merasa tenang. Inilah duniaku. Dunia yang keras, tapi jujur. Di sini orang tidak menilaimu dari dompetmu, tapi dari apakah kamu tepat waktu, ramah, dan tidak menipu ukuran. Tapi hari ini, sesuatu terasa beda. Jam 7 lewat, ada mobil SUV putih mewah parkir di pinggir pasar, tempat yang biasanya cuma dilewati angkot atau sepeda motor. Dari dalamnya turun seorang perempuan, tinggi semampai, rambut panjang ikal dikuncir kuda, memakai kaos linen putih, celana jeans slim fit, dan sandal flat kulit coklat. Wajahnya bersih, kulit putih alami, matanya tajam tapi teduh. Dia buka masker, tersenyum ke temannya yang ikut turun. Aku langsung tahu dia bukan dari dunia kami. Diana, lihat. Mereka pakai timbangan digital sekarang, kata temannya sambil merekam pakai HP mahal. Astaga, keren juga sistemnya. Padahal ini pasar tradisional, jawab si perempuan, yang ternyata bernama Diana. Aku penasaran. Mereka mendekat ke lapaku. Aku buru-buru berdiri, basuh tangan di ember kecil, sapu debu di kaosku. Mas, boleh saya lihat tomatnya? Tanyanya pelan, suaranya lembut seperti air hujan. Iya mbak, ini tomat lokal dari Ciawi. Masih segar, baru sampai jam 4 tadi. Kalau dimakan mentah, manis mas, jawabku. Mencoba tenang meski jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Dia ambil satu tomat, pegang dengan hati-hati. Warnanya merah sekali. Tidak pakai hormon ya? Enggak mbak, petani di sana organik karena tanahnya subur alami. Mereka malah enggak sanggup beli pupuk kimia mahal, jelasku. Dia tersenyum. Kamu tahu banget soal ini. Aku tiap hari beli langsung dari mereka. Kalau tidak tahu, bagaimana mau jual ke orang lain? Sahutku, nyengir. Teman-temannya tertawa kecil. Diana malah semakin serius. Kamu punya aplikasi jualan enggak? Aplikasi? Enggak mbak, tapi kalau mau pesan, bisa WA. Saya antar kalau di radius 5 kilometer. Bayar pas enggak ribet.
Serius? Kamu mikir jauh, Mas, katanya, matanya bersinar. Aku cuma mengangguk. Tidak biasanya perempuan secantik dia memuji aku. Apalagi dengan tatapan yang bukan cuma simpati, tapi hormat. Mereka akhirnya belanja. Diana beli tomat, bayam, wortel, dan cabai. Saat bayar, dia kasih uang pas dan tambah 10.000 sebagai tips. Untuk ide bisnismu. Suatu hari kamu harus bikin startup, Mas. Namanya sayur dari petani, katanya sambil tertawa kecil. Aku terdiam. Senyumku melebar. Terima kasih, Mbak Diana. Saya catat itu. Saat mereka pergi, aku diam saja. Tapi hatiku ribut. Bukan karena uang tipnya. Tapi karena cara dia bicara, seolah aku bukan tukang sayur, tapi seseorang yang punya mimpi. Siang itu, aku cerita ke Mbak Yati. Ada cewek cantik banget, Mbak. Pinter, baik, kayak dari sinetron. Mbak Yati geleng-geleng. Jangan bermimpi, Al. Anak kayak gitu pasti udah punya pacar pengusaha muda. Lo tukang sayur, gimana mau samain level? Aku diam. Tapi dalam hati aku berkata, level bukan soal uang, tapi soal apa yang kita perjuangkan. Aku tidak tahu waktu itu bahwa perempuan bernama Diana itu akan menjadi pusaran hidupku. Bahwa pertemuan singkat di pasar itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah nasibku dan menguji harga diriku di hadapan orang-orang yang dulunya menghinaku. Tapi hari itu, aku hanya mencatat di buku kecil, nama, Diana. Kata-katanya, suatu hari kamu harus bikin startup. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Mungkin aku memang bisa jadi lebih dari sekadar tukang sayur. Langit mulai cerah, pasar semakin ramai. Aku kembali melayani pelanggan, tapi pikiranku melayang ke masa depan. Ke seorang perempuan yang melihatku bukan dari posisiku, tapi dari potensiku. Aku belum tahu apa tepat previous dunia skena mencoba menghentikanku. Tapi aku sudah bersumpah diam-diam. Aku akan membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan gengsi. Hari ini aku masih tukang sayur, tapi besok aku akan jadi pria yang pantas berdiri di sampingnya, tanpa harus malu pada masa laluku. Hujan turun deras semalaman. Air menggenang di depan rumahku, sampai masuk ke dalam lantai keramik yang retak. Aku terbangun jam 3 pagi karena suara tetesan air dari atap bocor yang jatuh tepat di ember plastik. Plak, plak, plak. Seperti tajam yang tak pernah berhenti. Tapi aku tidak marah. Hujan artinya tanah petani basah, artinya sayur akan segar hari ini. Aku bangkit pasang tenda darurat dari terpal biru di atas tempat tidur, lalu kembali tidur sambil memeluk jaket tebal. Pagi harinya, langit sudah cerah. Udara segar, bau tanah basah dan daun jati muda menyegarkan napasku. Aku susun kembali sayuran di becak, tambahkan daun kemangi dan pare organik, barang baru yang kucoba pasarkan minggu ini. Pasar mulai ramai. Aku sibuk melayani pelanggan. Menjaga senyum meski badan masih pegal karena tidur basah semalam. Tapi hatiku tidak sepenuhnya di pasar. Sejak pertemuan dengan Diana 3 minggu lalu, aku sering memikirkannya. Bukan hanya wajahnya yang anggun, tapi caranya melihatku. Tidak seperti orang lain. Tidak dengan pandangan kasihan atau merendahkan. Dia mendengarkanku, menanyakan ide-ideku, bahkan memberiku semangat tanpa sadar. Aku sempat mencari namanya di media sosial. Cari-cari lewat WA nomor yang diberinya saat belanja. Ternyata dia follow akun UMKM milik Dinas Koperasi. Aku lihat fotonya di beberapa acara. Kuliah di Fakultas Ekonomi Unpad, magang di sebuah perusahaan sosial, aktif di kegiatan kampus. Anak orang kaya pasti. Keluarganya tinggal di Bandung, wilayah elit. Dunianya jauh dari gang sempit dan becak kayuku. Tapi aku tidak menyerah. Setiap malam, setelah selesai dagang, aku buka laptop jadul warisan ayah. Layarnya pecah, baterai tidak bisa ngecas tapi masih hidup kalau colok listrik. Aku ikuti kursus online gratis, dasar-dasar bisnis digital, manajemen keuangan UMKM, strategi pemasaran sosial media. Aku catat semua di buku tulis bekas sekolah SMP. Mbak Yati kadang heran. Al, kamu belir kayak anak kuliah aja. Iya. Mbak, aku mau naik level. Jawabku sambil tersenyum. Dan kemudian, hari itu datang. Jam 8 pagi, ponselku berdering. Nomor asing. Aku angkat ragu-ragu. Halo Mas Aldi. Ini Diana. Darahku langsung mendidih. Suaranya, di telingaku, nyata. Diana? Iya, Ma. Ada apa? Jargot berusaha tenang. Aku mau mengajak kamu ke acara keluarga. Ulang tahun adik sepupuku. Minggu depan Sabtu di rumah kami di Bandung. Kamu boleh datang kan?
Sebagai temanku, aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Diundang ke rumahnya? Sebagai teman? Tentu, Mbak. Terima kasih banyak, jawabku. Suara gemetar. Bagus. Nanti aku kirim alamatnya. Pakai baju rapi ya. Acaranya formal. Siap, Mbak. Telepon putus. Aku duduk di bangku kayu, memandang langit. Rasanya seperti mimpi. Tapi ini nyata. Aku, Aldi Rahman, tukang sayur dari Gang Mangga 2, diundang ke rumah megah di Bandung. Bukan sebagai pengantar, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai tamu. Aku langsung bergegas ke Pasar Loak. Mencari kemeja batik murah yang masih layak. Dapat satu warna coklat tua, ukuran agak longgar tapi bersih. Celana kain hitam bekas disetrika rapi oleh Mbak Yati. Sepatu pantofel kulit imitasi beli 200.000 di toko diskon. Aku latihan bicara di depan cermin retak. Selamat siang, saya Aldi. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Minggu berikutnya, aku berangkat pagi-pagi dengan bus ekonomi jurusan Bogor-Bandung. Duduk di barisan paling belakang, bawa tas kresek hitam berisi baju ganti dan botol minum. Perjalanan 4 jam terasa panjang, tapi aku tidak peduli. Aku sedang menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah hidupku. Sesampainya di depan gerbang perumahan mewah Ciumbeureum, aku hampir tidak percaya. Rumah-rumah besar, berpagar besi, mobil-mobil mewah parkir di depan garasi. Aku tanya alamat ke Satpam. Rumah Pak Budi Santoso? Oh, yang di ujung jalan, nomor 37. Itu rumah paling besar di sini. Aku berjalan pelan. Jantungku berdebar keras. Tangan berkeringat. Sampai di depan rumah 2 lantai bergaya modern minimalis, aku menekan bel dot. Pintu dibuka oleh pembantu muda. Iya, Mas. Aku Aldi, temannya Diana, diundang ke acara. Oh, iya. Silakan masuk, Mbak Diana sudah nunggu. Aku masuk. Lantai marmer dingin. AC menyala kencang. Lukisan besar di dinding. Sofa kulit putih. Aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Diana menyambutku dengan senyum hangat. Alhamdulillah kamu datang. Ayo duduk. Kami duduk di teras samping, jauh dari keramaian ruang utama. Terima kasih sudah datang. Orang tuaku agak kaku soal tamu. Tapi aku bilang kamu teman penting. Aku mengangguk. Aku ngerti, Mbak. Aku juga agak gugup. Jangan khawatir. Kamu baik, pintar. Mereka pasti suka. Tapi ternyata tidak. Beberapa jam kemudian, acara dimulai. Tamu-tamu datang. Dokter, pengacara, direktur bank, anak-anak muda berjas dan gaun mewah. Aku duduk di pojok, memakai kemeja batik yang sekarang terasa terlalu sederhana. Diana ditarik-tarik oleh teman-temannya. Aku hanya bisa melihat dari jauh. Lalu dia datang. Pak Budi, ayah Diana. Tinggi, gemuk, kumis tipis, memakai kemeja linen putih dan jam tangan emas. Matanya tajam. Saat melihatku, ia berbisik ke istrinya Bu Rini, yang langsung menatapku dengan alis terangkat. Beberapa menit kemudian, Bu Rini mendekat. Kamu siapa? Kok pakaiannya begini? Acaranya formal, bukan arisan RT, katanya dingin. Aku Aldi, Bu, teman Diana. Dia yang mengundang saya, jawabku sopan. Teman? Dari mana? Kuliah di mana? Tanya Bu Rini. Mata menyipit. Saya tidak kuliah, Bu. Saya penjual sayur di Bogor. Wajahnya langsung berubah, seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. Oh, jadi kamu itu tukang sayur? Iya, Bu, tapi saya punya usaha sendiri. Online juga. Belum selesai aku bicara, Pak Budi sudah muncul, suaranya keras. Rini? Siapa ini? Bu Rini menunjukku. Ini teman Diana, katanya tukang sayur. Pak Budi menatapku dari kepala sampai kaki. Lalu tertawa pendek. Hah, jadi inilah yang dibawa putriku? Anak pasar, bau daun bawang dan tanah? Darahku mendidih. Tapi aku tahan. Aku menatap lurus. Saya tidak bermaksud menghina, Pak. Saya datang karena diundang. Diundang? Bentaknya. Diana, kemari! Diana datang, wajahnya cemas. Ayah, ada apa? Ini siapa? Kenapa kamu bawa orang seperti ini ke rumah kita? Apa kata tetangga? Apa kata Pak Direktur Bank yang duduk di sebelahnya? Ayah, Aldi itu temanku. Dia baik, pintar, anak tukang sayur. Jangan bercanda. Kami keluarga pengusaha. Kami punya nama. Kamu pikir aku akan izinkan putriku dekat-dekat dengan orang yang hartanya tidak cukup buat beli sepatu istriku? Teriaknya. Beberapa tamu menoleh. Ada yang tertawa kecil. Ada yang pura-pura tidak dengar. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Malu, marah, terluka. Tapi yang paling sakit adalah ketika Diana hanya diam. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak membelaiku. Ia hanya menunduk, aku tahu. Aku tahu dia terjepit. Tanpa berkata apa-apa, aku berdiri.
Terima kasih atas undangannya. Maaf mengganggu. Aku berjalan pergi. Langkahku pelan tapi tegap. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin mereka melihat air mata yang mulai menggenang. Saat keluar gerbang, hujan mulai turun. Aku berjalan kaki 5 kilometer ke halte bus. Basah kuyup. Tapi aku tidak peduli. Di dalam bus, aku menatap cermin jendela yang berkabut. Wajahku terpantul. Hitam, basah, lesu, tapi matanya menyala. Aku mengeluarkan buku catatan kecil dari saku. Membuka halaman terakhir. Menulis dengan pulpen yang hampir habis tintanya. Hari ini aku dihina, dipermalukan, disebut tidak layak. Tapi aku masih hidup, masih bernapas, masih punya mimpi. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Tapi suatu hari, Pak Budi, kamu akan menundukkan kepala padaku. Dan aku tidak akan membencimu. Aku akan memaafkanmu. Tapi aku harus membuktikan satu hal, bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh dompetmu. Aku menutup buku itu, menatap hujan yang turun deras di luar. Aku pulang bukan sebagai pecundang. Aku pulang sebagai prajurit yang baru saja memulai perang. Hujan tidak berhenti sejak aku turun dari bus di Bogor. Langit gelap, angin menderu, dan genangan air sudah setinggi betis di depan rumahku. Aku masuk dengan tubuh basah kuyup, kaos batik yang dulu kukira cukup rapi kini terlihat compang-camping, warnanya luntur karena hujan dan keringat. Sepatu pantofel imitasi yang baru ku beli minggu lalu sudah retak di sisi kanan. Seperti nasibku malam ini, pecah tapi belum hancur. Aku duduk di kursi plastik bekas, menggigil. Tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau malu. Mungkin semuanya bercampur. Aku menatap langit-langit rumah yang bocor, mendengar tetesan air jatuh ke ember, plak. Plak, plak. Seakan-akan dunia ini ikut menertawaiku. Tapi kemudian suara motor matic memecah kesunyian malam. Aku bangkit, membuka pintu pelan-pelan. Di bawah gerimis berdiri Diana. Rambutnya basah, bajunya lembab, wajahnya pucat. Ia datang naik ojek online tanpa izin orang tuanya. Aldi, ucapnya pelan. Suaranya gemetar, aku terdiam. Tidak tahu dah harus berkata apa. Hatiku masih perih. Masih terluka oleh kata-kata Pak Budi, oleh pandangan Bu Rini, oleh diamnya dia saat aku pergi. Kenapa kamu datang? Tanyaku dingin. Aku harus bicara. Aku minta maaf. Aku tidak bisa melawan ayah tadi. Aku tertawa pendek. Takut sama siapa? Orang tuamu atau hidupmu sendiri? Diana menunduk. Air matanya mulai jatuh, bercampur dengan hujan. Aku mencintaimu, Aldi. Aku sungguh-sungguh. Tapi mereka ancam akan putus hubungan kalau aku tetap bersamamu. Ibu bilang dia akan sakit hati selamanya. Ayah bilang dia akan tutup mulut selama-lamanya kalau aku nekat. Aku menatapnya. Matanya basah tapi tulus. Aku tahu dia tidak bohong. Aku tahu dia juga terluka. Tapi rasa sakitku bukan hanya karena dihina. Rasa sakitku adalah ketika cinta yang kita percaya ternyata rapuh di hadapan gengsi. Kamu pikir aku peduli dengan uang mereka? Tanyaku, suara mulai meninggi. Aku tidak butuh hartanya. Aku butuh pengakuan. Butuh rasa hormat. Tapi tadi malam, di rumah itu, aku seperti sampah yang dilempar keluar hanya karena pekerjaanku. Diana menangis. Aku tahu itu salah. Dan aku janji, aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Aku menghela napas. Hujan semakin deras. Aku ajak dia masuk. Ku beri handuk, ku seduh teh jahe hangat. Kami duduk di lantai, saling berhadapan, di antara suara hujan dan dentuman petir. Lama kami diam. Lalu Diana berkata, aku tidak akan menyerah pada mereka. Aku tidak akan menyerah pada kita. Aku menatapnya. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu bisa kehilangan segalanya. Rumah keuangan status. Bahkan mungkin warisan. Aku tahu, katanya mantap. Tapi aku tidak ingin menyesal di usia 50 nanti. Karena tidak memperjuangkan cinta yang sejati. Aku lebih takut pada penyesalan daripada kemiskinan. Kalimat itu menusuk jiwaku. Di tengah rumah kecil yang bocor, di tengah hujan yang tak kunjung reda, aku merasa sesuatu dalam diriku menyala kembali. Bukan hanya ambisi, tapi keyakinan. Aku mengambil buku catatanku, membukanya, menulis satu kalimat di halaman baru. Jika cintanya sekuat ini, maka usahaku harus lebih kuat. Aku menutup buku, lalu menatap Diana. Aku tidak mau kamu kehilangan apapun karena aku. Tapi aku juga tidak mau kamu hidup dalam penyesalan. Jadi aku punya rencana. Rencana apa? Tanyanya mata mulai bersinar, aku akan pergi. 3 bulan. Tidak ada kabar. Tidak ada telepon.
Gue udah Shin Mixture berlier from bangkit. Dan di 3 bulan lagi aku akan kembali. Bukan sebagai tukang sayur yang direndahkan, tapi sebagai pria yang layak melamar kamu dengan kepala tegak di depan mereka semua. Diana terdiam. 3 bulan? Tanpa kabar? Apa aku kuat menahan rindu? Kita akan kuat, jawabku. Karena ini bukan pelarian. Ini perjalanan, dan aku ingin saat aku kembali tidak ada yang bisa meragukan nilai diriku. Bukan karena uangnya, tapi karena usaha. Malam itu kami keluar. Hujan sudah reda. Bulan muncul di balik awan. Kami berjalan ke halaman belakang rumahku, tempat satu-satunya yang agak luas. Di sana berdiri pohon mangga tua peninggalan ayahku. Dulu tempat kami minum teh bareng saat musim panen. Sekarang daunnya rimbun, buahnya mulai menghijau. Kami duduk di bawahnya. Aku janji, kataku, menatap matanya. 3 bulan lagi aku akan kembali. Ya, dan aku akan datang dengan seserahan adat, dengan timbangan emas, dengan mobil yang layak, tapi tetap dengan hati yang sama. Tidak sombong, tidak dendam, tapi tegas bahwa aku pantas dicintai. Bahwa cinta kita pantas diberkati. Diana menggenggam tanganku erat. Dan aku janji aku akan menunggumu. Di bawah pohon ini, di hari yang sama, aku tidak akan menerima lamaran siapapun. Aku hanya menunggu kamu. Kami berpegangan tangan. Di bawah pohon mangga tua, dengan bintang-bintang mulai muncul, kami mengucap janji. Bukan janji manis ala film, tapi janji yang dibayar dengan darah, air mata, dan waktu. Saat pulang, Diana memelukku erat. Jaga dirimu. Dan jangan lupa, aku mencintaimu. Aku mengangguk. Aku juga. Lebih dari apapun. Esok paginya, aku tidak ke pasar. Aku membersihkan rumah, menyusun rencana, dan mulai menjual barang-barang lama. TV tabung, kipas angin rusak, bahkan kasur busuk, semua untuk modal. Aku pinjam motor Mbak Yati, datang ke internet cafe, cari info tentang program inkubasi UMKM digital dari Dinas Koperasi Jabar. Kuajukan proposal bisnis sederhana. Sayursegar.id. Sistem distribusi sayur langsung dari petani ke konsumen perkotaan, tanpa perantara, dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik. Aku buat akun Instagram. Foto-foto hasil panen, video proses panen, testimoni pelanggan lama. Kunggah video singkat. Saya Aldi, tukang sayur biasa. Tapi saya percaya, petani dan konsumen bisa bertemu tanpa dimakan calo. Video itu dapat 20.000 views dalam sehari. Aku mulai terima pesanan online. 5 paket pertama kuantar sendiri dengan motor. Pelanggan puas. Mereka bilang sayurnya segar, harganya adil. Aku gunakan uang itu untuk beli dus-kardus kedap udara, stiker logo, dan tas pendingin. 1 minggu kemudian, aku dapat undangan ke acara Startup Desa di Bandung, acara nasional untuk wirausaha muda dari desa dan kota kecil. Hanya 100 peserta terpilih dari seluruh Indonesia. Aku menangis saat lihat email konfirmasi. Ini kesempatan, tapi aku butuh lebih dari sekadar harapan. Butuh kerja keras. Aku tidur jam 2 pagi, bangun jam 4. Dagang di pasar, siang urus pesanan online, malam latihan presentasi. Aku rekam diriku bicara di depan kaca retak. Koreksi intonasi, ekspresi, postur. Mbak Yati jadi juri dadakan. Napasnya ditarik dulu, Al. Jangan terburu-buru. Kamu nggak lagi nawarin bayam, kamu ngomongin mimpi. Aku latih diriku bukan hanya jadi pengusaha, tapi jadi pria yang percaya diri, yang tidak lagi merasa minder karena latar belakangnya. 2 minggu sebelum acara, aku dapat kabar dari Diana. Surat kecil dikirim lewat kurir titipan. Aku menunggu. Pohon mangga sudah berbuah. Aku simpan 1 buah untukmu. Jangan menyerah. Aku percaya padamu. Surat itu kugantung di dinding, di samping foto ayahku. Setiap malam, sebelum tidur aku baca. Dan tiap pagi, aku bangun dengan tekad yang lebih besar dari hari sebelumnya. Karena aku tahu, di ujung perjalanan ini, bukan sekadar uang atau gelar yang menungguku, tapi seorang perempuan yang berani menentang dunianya demi cinta. Dan aku harus menjadi pria yang pantas berdiri di sampingnya. Bukan karena kekayaan, tapi karena keteguhan. 3 bulan bukan waktu yang panjang, tapi untuk orang yang punya mimpi, 3 bulan bisa mengubah segalanya. Aku tidak akan kembali sebagai tukang sayur. Aku akan kembali sebagai pria yang membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengalahkan gengsi. Dan saat itu tiba, aku akan datang dengan janji yang telah ditepati di bawah pohon mangga.
Hari pertama di Bandung bukan untuk jalan-jalan atau menemui Diana. Aku datang ke acara startup desa dengan tas kresek hitam berisi laptop rusak, baju ganti, dan 1 botol minum isi air sumur. Aku menginap di aula gedung olahraga yang disulap jadi asrama darurat. Kasur tipis, bantal kempes, AC tidak menyala. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan soal kenyamanan. Ini soal kesempatan aku melihat sekeliling. Peserta lain memakai jaket hoodie mahal, sepatu sneakers limited edition, bicara dengan logat Jakarta yang percaya diri. Mereka anak-anak muda dari universitas ternama, punya tim, investor bayangan, bahkan beberapa sudah dapat suntikan modal. Aku hanya sendiri. Dengan proposal yang ditulis di Microsoft Word versi trial, desain logo buatan Canva gratisan, Darcy Perantara di beta untuk ukuran tubuhku yang kurus. Tapi aku tahu satu hal. Aku lebih lapar dari mereka. Mereka datang untuk piala. Aku datang untuk hidup. Acara dimulai pagi-pagi. Sesi pertama, pitching di depan investor. Peserta harus naik ke panggung. Presentasi bisnis dalam waktu 5 menit. Aku duduk di barisan belakang, jantung berdebar seperti drum. Genggamanku basah. Otakku ulang-ulang skrip. Saya Aldi Rahman. Tour dari Bogor. Bisnis saya bernama Sayur Segar ID. Saat namaku dipanggil, aku hampir tidak bisa berdiri, tapi aku paksa kaki ini melangkah, panggungnya besar, lampu sorot menyilaukan. Di depan duduk 7 orang investor dan mentor, wajahnya serius memegang tablet. Aku menatap mereka, lalu mulai. Assalamualaikum. Nama saya Aldi Rahman. Saya bukan sarjana, saya bukan anak pengusaha. Saya tukang sayur keliling di pasar induk Bogor, suasana sunyi. Beberapa peserta saling pandang. Ada yang tersenyum kecil, tapi aku lanjut. Tapi saya tahu, setiap pagi, petani di Ciawi bangun jam 3 subuh. Mereka panen sayur dengan tangan sendiri. Lalu hasilnya dibeli calo dengan harga murah. Calo itu jual ke pasar, untung 2 kali lipat. Pasar jual ke konsumen, untung 3 kali lipat. Padahal petani hanya dapat 20% dari harga akhir. Aku tarik napas. Saya ingin ubah sistem itu. Dengan sayursegar.id, petani bisa langsung jual ke konsumen. Kami antar dalam 12 jam setelah panen. Harga lebih murah 30%, kualitas lebih segar. Dan yang petani dapat 70% dari harga jual. Bukan 20%. Aku tunjukkan foto petani tua yang kubantu, ibu-ibu di desa yang kini jadi mitra tetap. Video proses packing. Testimoni pelanggan, sayurnya masih ada embun. Lalu aku tutup. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya hati. Dan saya percaya, bisnis bukan soal untung semata, tapi soal keadilan, soal martabat. Dan saya datang ke sini bukan hanya mencari uang, tapi mencari tempat di mana mimpi seperti saya boleh hidup. Aku turun dari panggung, tidak tepuk tangan, hanya diam, tapi di barisan depan, seorang wanita paruh-baya, mentor dari Yogyakarta, menghapus air mata. Hari itu, aku tidak menang pitching, tapi aku mendapat sesuatu yang lebih berharga. Perhatian. Beberapa mentor datang menemuiku. Kamu punya cerita yang kuat, nak. Tapi kamu butuh strategi. Aku catat semua masukan. Tidur jam 2, bangun jam 4, latihan lagi. Hari kedua sesi digital marketing. Hari ketiga manajemen keuangan. Hari keempat simulasi negosiasi. Aku seperti spons, menyerap semua ilmu tanpa malu bertanya, tanpa takut terlihat bodoh. Di hari terakhir, diumumkan 10 finalis yang akan masuk inkubasi 3 bulan dengan pendampingan intensif dan modal awal 50 juta. Namaku dipanggil aku menangis, bukan karena uangnya, tapi karena untuk pertama kalinya dunia mengakuiku. Modal itu kugunakan secermat mungkin. Aku sewa gudang kecil di pinggir kota, beli 2 motor bekas untuk pengiriman, pasang sistem pendingin sederhana dari kulkas bekas yang dimodifikasi. Aku ajak 3 petani di Ciawi jadi mitra resmi. Kami sepakat, sistem bagi hasil transparan, pembayaran via transfer, kontrak tertulis. Aku buat aplikasi sederhana lewat platform no-code. Fitur dasar, pilih paket sayur, atur jadwal antar, bayar online. Promosi lewat TikTok. Aku rekam video di ladang. Ini Pak Juna, petani wortel kami. Dan tiap pagi dia panen dengan tangan sendiri, kita beli langsung darinya. Harganya adil, segarnya nyata. Video pertama dapat 50.000 views. Hari ketiga viral, 200.000. Sepekan kemudian, 1 juta. Orang-orang mulai kenal sayursegar.id. Bukan cuma ibu rumah tangga, tapi juga chef restoran kecil, pemilik warung sehat, bahkan catering kantor.
Omzet minggu pertama, 25 juta. Minggu kedua, 48 juta. Tapi tantangan datang. Server down karena traffic tinggi. Pesanan gagal terkirim. Pelanggan marah. Ada yang tulis review. Katanya segar, sampai busuk, penipu. Aku merasa hancur, tapi aku tidak menyerah. Aku pinjam uang dari Mbak Yati 10 juta untuk upgrade server. Aku cari developer freelance di forum online, bayar murah tapi kerja keras. Kami bangun sistem backup, chatbot respons cepat, fitur real-time tracking. Dan aku pribadi yang telepon pelanggan yang kecewa. Maaf Bu, ini kesalahan kami. Besok saya antar sendiri gratis. Pelanggan itu balas, wah, Mas Aldi sendiri yang nelpon? Oke deh, saya maafin. Tapi janji ya, jangan sampai terulang. Aku janji. Perlahan, reputasi pulih. Bahkan lebih baik. Orang bilang, sayur segar Road ID itu bukan cuma cepat, tapi peduli. Di bulan kedua, aku dapat tawaran kerja sama dari supermarket lokal. Mereka mau jual produkku di rak khusus. Tapi syaratnya, branding profesional, kemasan standar, sertifikasi halal aku pusing. Biaya cetak kemasan mahal. Sertifikasi butuh uji lab, proses panjang. Tapi aku ingat janjiku pada Diana, 3 bulan. Waktuku hampir habis, aku putuskan ambil risiko. Pinjam uang dari bank UMKM, agunkan motor dan gudang. Bayar desainer grafis bikin logo elegan, daun hijau segar, font tegas, slogan, dari tanah untuk rakyat. Ajukan sertifikasi halal, ikuti semua prosedur. Dan di minggu terakhir, viral sebuah media nasional muat artikel. Anak tukang sayur sukses rintis startup digital, bantu ratusan petani. Disertai fotoku di ladang, senyum lebar, tangan memegang karung wortel. Video singkatku, yang kubuat spontan di depan kamera ponsel. Dulu saya dihina karena dagangan sayur. Sekarang saya bangga karena membawa harapan, meledak. 20 juta views dalam 48 jam, investor mulai menghubungi. Salah satunya dari Jakarta, perusahaan modal Ventura lokal. Kami ingin suntik 5 miliar. Kamu mau ekspansi ke 10 kota? Aku terdiam. 5 miliar? Uang yang dulu mustahil aku bayangkan. Tapi yang lebih penting, aku siap kembali. 3 bulan telah lewat, aku buka buku catatanku. Halaman terakhir kosong. Aku tulis, besok aku pulang. Bukan sebagai tukang sayur yang direndahkan, tapi sebagai pria yang membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah nasib. Aku tidak dendam, tapi aku juga tidak akan tunduk. Aku akan datang ke rumahnya, dengan kepala tegak, dengan seserahan yang layak, dan dengan janji yang telah ditepati. Aku tutup buku, melihat ke cermin. Wajahku masih sama. Hitam, kasar, bekas jerawat di dahi, tapi matanya berbeda, dulu penuh keraguan. Sekarang penuh keyakinan. Besok aku akan kembali ke Bandung untuk melamar Diana. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Malam sebelum aku kembali ke Bandung, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena terlalu banyak yang berkecamuk di kepala, 5 miliar di rekening perusahaan. Aplikasi yang kini dipakai oleh ratusan ribu pengguna. Tim kerja 20 orang. Berita yang menyebutku sebagai startup hero dari pasar tradisional. Semua ini terasa seperti mimpi. Tapi yang paling nyata, yang paling mengguncang jiwaku, adalah bayangan wajah Diana. Aku ambil ponsel, buka galeri foto. Hanya ada satu, tangkapan layar dari video TikTok saat dia pertama kali datang ke pasar. Wajahnya tertawa, memegang tomat merah, rambutnya tertiup angin pagi. Aku zoom in, matanya, senyumnya. Cara dia menatapku waktu itu. Seolah aku bukan tukang sayur, tapi seseorang yang punya masa depan. 3 bulan tanpa kabar. Aku tidak menelepon, tidak WhatsApp, tidak media sosial. Janji kita harus ditepati. Aku ingin dia menunggu, dan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menghilang, tapi tidak menghilang dari janji. Aku duduk di lantai rumah kecilku, memandang langit malam lewat celah atap bocor. Angin berhembus pelan, suara jangkrik dan anjing tetangga terdengar samar. Di tengah kesunyian ini, aku merasa waspada. Bukan takut gagal, tapi takut berhasil. Karena ketika kamu naik dari nol, yang paling sulit bukan usaha. Tapi menjaga hati, aku tidak ingin kembali sebagai orang kaya yang sombong. Aku ingin kembali sebagai Aldi yang sama, yang masih ingat bagaimana rasanya lapar, direndahkan, dan dianggap tidak layak. Tapi dengan kekuatan baru, bukti bahwa harga diri tidak diukur dari dompet tapi dari tekad. Aku buka buku catatanku. Halaman demi halaman penuh coretan ide, hitungan modal, kutipan motivasi, dan satu paragraf yang kubaca setiap malam.
Jika suatu hari nanti aku kaya, jangan biarkan uang membuatku lupa pada bau tanah, pada derit roda becak, pada rasa malu yang pernah membakar dadaku. Karena dari sanalah aku bangkit. Aku tutup buku. Tarik napas dalam. Besok aku akan melamar Diana. Dengan adat. Dengan seserahan. Dengan tim keluarga kecilku. Mbak Yati, Pada Juna, dan 3 petani mitra yang kuanggap seperti ayah asuh. Kami rakas datang ke rumahnya bisa pipatin layaknya calon menantu yang hormat. Tapi aku tahu, di balik tembok megah rumah Pak Budi, akan ada pertempuran yang lebih besar dari sekadar ekspansi bisnis. Ini soal martabat. Soal cinta yang diuji oleh gengsi. Aku tidur jam 3 pagi. Bangun jam 5. Mandi dengan air sumur dingin. Kali ini bukan kaos oblong yang kugunakan. Aku pakai kemeja batik asli. Bukan yang murah dari pasar loak, tapi batik tulis dari Solo. Hadiah dari salah satu investor yang kagum padaku. Celana kain hitam, sepatu pantofel kulit asli. Rambut disisir rapi. Wajah cukur bersih. Di depan cermin retak, aku melihat bayangan yang dulu diremehkan, kini berdiri tegak, bukan karena sombong, tapi karena percaya diri. Aku ambil tas kulit kecil. Isinya, surat lamaran resmi, daftar seserahan adat, emas, uang tunai simbolis, makanan tradisional, dan 1 buah mangga tua dari pohon belakang rumah, buah pertama yang masak sejak Diana pergi. Kukirimkan kurir titipan kepadanya seminggu lalu dengan pesan, "Ini buah dari pohon tempat kita berjanji. Aku akan kembali besok. Tepat waktu. Tepat janji." Aku tidak tahu apakah dia menerimanya, tapi aku harap dia tahu artinya. Pagi buta, mobil sewaan datang. Toyota Alphard putih. Bukan milikku, tapi disewa untuk hari ini. "Ini acara penting," kata penyewa mobil sambil tersenyum. "Calon penggantinya?" Aku hanya mengangguk. Tidak ingin sok hebat, tapi juga tidak ingin terlihat rendah. Perjalanan menuju Bandung terasa aneh. Pemandangan yang dulu asing, kini familiar. Jalan tol yang dulu hanya kulewati sebagai penumpang bus ekonomi, kini kulewati dari kursi penumpang mobil mewah. Ironi hidup. Saat sampai di perbatasan Bandung, aku minta sopir berhenti sebentar. Aku turun, berdiri di tepi jalan, menatap kota dari kejauhan. Gunung Tangkuban Perahu di kejauhan, kabut tipis menyelimuti puncaknya. Udara sejuk. Burung-burung terbang rendah, aku menutup mata, merasakan detak jantungku. Bisa jadi, mereka masih akan menolakku. Bisa jadi, Pak Budi akan tertawa lagi. Bisa jadi, Diana sudah menyerah. Tapi aku tetap harus datang, karena janji bukan soal hasil, tapi soal usaha. Aku naik kembali ke mobil. Lanjut. Sesampainya di gerbang perumahan Ciumbereum, satpam langsung memberi hormat. "Silakan masuk, Pak. Sudah ditunggu, aku heran." Siapa yang menunggu? Ternyata Mbak Yati dan tim kecilku sudah lebih dulu tiba. Mereka membawa seserahan, kue cucur, dodol, sirih pinang, dan kotak emas kecil berisi cincin kawin. Semua sesuai adat Sunda. Mereka berdiri di halaman depan, tampak gugup tapi bangga. "Alhamdulillah, Mas Aldi," seru Mbak Yati, matanya berkaca-kaca. "Kami udah di sini dari jam 7. Katanya si Bu Rini bilang, "Nanti kalau datang, langsung saja ke ruang tamu." Aku mengangguk. Tapi hatiku gelisah. Kenapa Bu Rini memberi arahan? Apakah mereka tahu aku akan datang? Apakah Diana memberitahu atau apakah ini hanya basa-basi sebelum penolakan? Aku tarik napas. "Ayo, kita lakukan ini dengan benar." Kami masuk. Rumah itu masih megah. Lantai marmer, lukisan besar, lampu kristal. Tapi kali ini aku tidak merasa kecil. Aku merasa layak. Kami duduk di ruang tamu. Tak lama Bu Rini muncul. Wajahnya datar, tidak ramah, tidak dingin. Dia duduk di sofa seberang. "Aldi," katanya pelan, "kamu sudah sukses ya?" "Aku berusaha, Bu," jawabku sopan. "Orang-orang di TV bicara tentangmu. Startupmu viral. Kamu bahkan dapat penghargaan dari gubernur." "Aku hanya ingin membantu petani, Bu. Dan membuktikan bahwa saya layak mencintai Diana." Bu Rini diam, lama, matanya berkaca-kaca. "Diana menunggumu setiap hari. Dia tidak mau kencan buta. Tidak mau ikut acara sosial. Malah dikurung ayahnya di rumah. Tapi dia tetap menunggu. Bahkan kemarin dia bilang, kalau Aldi datang, aku akan keluar dari kamar, meski ayah marah." Aku merasa dadaku sesak. Dia menunggu. Dia tetap setia. Tapi sebelum aku sempat merespons, pintu terbuka. Pak Budi masuk. Wajahnya keras. Mata tajam. Dia melihatku dari kepala sampai kaki. Lalu tertawa pendek. "Jadi, anak tukang sayur benar-benar kembali."
Sekarang jadi CEO katanya. Punya uang miliaran? Aku datang untuk melamar putri bapak, Pak. Jawabku tenang. Pak Budi duduk. Menatapku lurus. Aku tidak menolak karena kamu miskin. Sekarang kamu kaya. Tapi aku tetap menolak. Darahku mendidih. Kenapa, Pak? Karena aku malu, ujarnya pelan tapi tegas. Aku telah menghinamu. Anak-anakku telah menertawaimu. Sekarang kamu datang dengan harta, dengan mobil mewah, dengan tim. Dan aku harus menunduk? Harus bilang iya pada orang yang dulu kulecehkan? Tidak. Gengsiku tidak akan membiarkan itu. Aku terdiam. Ini bukan soal status. Ini soal harga diri mereka. Dan ironinya, harga diriku yang dulu diremehkan, kini menjadi duri bagi harga diri mereka sendiri. Aku menatap Bu Rini. Matanya basah. Ia mengangguk kecil, seperti minta maaf. Aku menatap Mbak Yati. Ia menggenggam tanganku erat, dan aku tahu, pertempuran. Ini bukan lagi antara aku dan Pak Budi, tapi antara cinta dan gengsi, antara martabat dan arogansi. Aku berdiri, pelan. Pak Budi, kataku, suara tenang tapi tegas. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk meminta restu. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya mencintai Diana. Dan saya tahu dia mencintai saya. Jika Bapak merasa malu, maka izinkan saya yang memulai rekonsiliasi. Saya bermaafkan semua hinaan. Saya tidak bawa dendam. Saya hanya bawa cinta. Pak Budi diam. Tapi wajahnya mulai goyah. Namun sebelum ia sempat bicara, pintu kamar atas terbuka. Langkah cepat, Diana turun tangga, tanpa riasan, tanpa gaun mewah, hanya memakai kaos putih dan celana jeans. Rambutnya diikat asal, tapi watinyal. Ia berdiri di antara kami, menatap ayahnya, lalu berkata, suara mantap, ayah, kalau ayah tidak merestui Aldi, maka saya tidak akan pernah bahagia. Dan saya lebih baik pergi daripada hidup dalam rumah yang hanya peduli pada gengsi. Diana berdiri di tangga, tubuhnya tegap meski hanya memakai kaos putih lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa riasan, tapi matanya menyala seperti api yang tak bisa dipadamkan. Di tengah ruang tamu megah yang dulu menjadi saksi kehinaanku, ia berdiri bukan sebagai anak manja dari keluarga kaya, tapi sebagai pejuang cinta. Ayah, katanya lagi, suara tegas, tidak goyah. Aku mencintai Aldi, bukan karena dia sekarang kaya, tapi karena dia tetap rendah hati, karena dia bekerja keras, karena dia tidak pernah menyerah, padahal dunia ini terus menginjak-injaknya. Pak Budi terdiam. Wajahnya pucat. Ia tak ingin marah, tapi mulutnya terketup. Pandangannya bolak-balik antara aku dan putrinya. Aku tahu ayah peduli pada nama keluarga, lanjut Diana. Tapi apa arti nama besar kalau hati kita hancur? Apa guna di rumah mewah kalau isinya hanya kepura-puraan? Aku tidak butuh warisan, ayah. Aku butuh kebahagiaan. Dan satu-satunya tempat aku merasa bahagia adalah saat bersama Aldi. Ruangan sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Bu Rini menangis pelan. Tangannya menutup mulut. Mbak Yati menghapus air mata dengan ujung kain kebaya. Pada Juna menunduk, menggumam doa. Aku sendiri, aku tidak bisa berkata apa-apa, karena kali ini, bukan aku yang memperjuangkan cinta kami, tapi dia. Perempuan yang dulu diam saat ayahnya menghinaku. Kini berdiri di depan seluruh keluarganya, siap kehilangan segalanya demi aku. Pak Budi akhirnya bicara, suaranya serak. Kamu tahu konsekuensinya, kan? Kalau kamu pergi, aku tidak akan membantumu. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada dukungan. Diana mengangguk. Aku tahu, tapi aku punya tangan, punya otak, dan punya cinta. Itu cukup. Ia turun dari tangga, berjalan mendekatiku. Menggenggam tanganku erat. Kulihat bekas-bekas lelah di matanya. Mungkin karena menangis setiap malam, mungkin karena bertahan melawan tekanan keluarga. Kalau ayah tidak merestui, maka aku akan pergi dari rumah ini hari juga. Tidak usah cari-cari alasan. Tidak usah pura-pura ikhlas nanti, sekarang, di sini. Beri restu, atau biarkan aku pergi. Aku merasa dunia berputar. Ini bukan adegan sinetron, ini nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, cinta sejati bukan soal satu orang yang berjuang, tapi dua orang yang saling memperjuangkan. Pak Budi bangkit. Matanya merah. Ia menatapku, lalu putrinya. Lama. Seperti sedang memilih antara gengsi dan cinta. Lalu, tanpa sepatah kata, ia berbalik dan masuk ke kamar.
Pintu tertutup keras. Bu Rini menangis lebih kencang. Dia tidak tahan. Dia malu, tapi dia juga tidak sanggup kehilangan kamu, nak. Diana menggenggam tanganku lebih erat. Kita tunggu. Kita tetap di sini. Sampai dia siap, kami duduk, menunggu. Seperti menunggu hujan reda jam berlalu. Sore datang. Lampu ruangan dinyalakan. Mbak Yati dan tim pulang dulu, bilang besok datang lagi. Aku dan Diana tetap tinggal. Di teras belakang. Di bawah pohon Kamboja. Tempat dulu kami sering diam-diam bertemu waktu masih pacaran sembunyi-sembunyi. Kamu gila, tahu nggak? Bisikku. Memandangnya. Gila karena cinta? Balasnya tersenyum tipis. Gila karena berani. Kamu tahu berapa banyak perempuan di posisimu yang akan menyerah? Yang akan menikah dengan calon pengusaha batubara itu karena tekanan orang tua? Diana menatap langit. Aku pernah hampir menyerah. Minggu lalu aku nyaris bilang ke ayah, baik, saya ikut. Tapi malam itu, aku mimpi tentang pasar. Tentang kamu lagi jualan sayur. Dan kamu bilang, yo kalau kamu menyerah berarti aku sudah gagal. Aku bangun menangis. Lalu aku tahu, aku tidak boleh membuatmu gagal. Aku menarik napas dalam. Merasa dadaku sesak oleh emosi yang tak bisa kuungkapkan. Terima kasih, bisikku. Untuk apa? Untuk tetap percaya. Padaku. Pada kita. Kami duduk berpelukan, tanpa bicara. Hanya mendengar detak jantung masing-masing. Malam semakin larut. Tiba-tiba pintu kamar Pak Budi terbuka. Ia keluar. Wajahnya lelah. Matanya basah. Di tangannya ada secarik kertas, surat ia mendekat. Berdiri di depan kami, lalu dengan suara parau ia berkata, Aldi, maafkan saya. Aku terkejut. Saya dulu menghinamu karena saya pikir hidup ini soal uang dan status. Saya pikir keluarga saya harus tetap di atas. Tapi malam ini, saya melihat putri saya rela kehilangan segalanya demi cinta. Dan saya sadar, saya telah salah. Saya bukan ayah yang melindungi, tapi penjara bagi kebahagiaannya. Ia menyerahkan surat itu padaku. Ini surat restu. Saya tulis sendiri dengan tangan saya. Saya izinkan kamu melamar Diana dengan adat, dengan hormat, dan saya terpayang secara resmi atas semua hinaan yang pernah saya layangkan. Aku menerima surat itu. Tangan gemetar, di dalamnya tertulis, kepada yang terhormat, Bapak Ibu keluarga Rahman dengan penuh kerendahan hati, kami selaku orang tua dari Diana Budi Santoso, menyatakan merestui niat baik Bapak Aldi Rahman untuk meminang putri kami sebagai istri yang sah, sesuai adat dan agama. Kami menyadari kesalahan masa lalu dan berjanji akan menjaga hubungan keluarga dengan penuh penghargaan. Hormat kami. Budi Santoso and Rini Astuti, air mataku jatuh. Bukan karena kemenangan, tapi karena pengampunan. Aku berdiri, menatap Pak Budi. Saya maafkan Pak, saya tidak dendam. Saya tak hanya ingin membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah nasib. Dan hari ini, saya merasa benar-benar pulang. Pak Budi mengangguk. Lalu, untuk pertama kalinya, ia memelukku, pelukan yang singkat, kaku, tapi penuh makna. Sebuah rekonsiliasi. Esok harinya, kabar ini menyebar, awalnya dari tetangga. Lalu media lokal. Seorang pengusaha muda yang dulunya diusir dari rumah calon mertua, kini kembali dengan restu setelah putri keluarga itu memberi ultimatum heroik. Video pendek dari tetangga yang merekam momen Diana turun tangga dan berkata, lebih baik pergi daripada hidup dalam gengsi. Menjadi viral. Putri ultimatum. Cinta vs gengsi. Aldisi tukang sayur saksem, trending di Twitter, Instagram, TikTok media nasional muat judul, dari dihina sampai direstui, kisah cinta yang mengguncang negeri. Investor yang dulu ragu kini antri. Permintaan wawancara tumpang tindih. Bahkan ada produser film yang menawarkan adaptasi cerita kami. Tapi yang paling berharga, saat Diana duduk di halaman belakang rumahku, di bawah pohon mangga tua, memegang buah mangga yang kuberi, buah yang sama yang kukirimkan sebagai simbol janji. Kita nikah di sini ya? Katanya tersenyum. Di sini, tempat kita berjanji. Tanpa kemewahan, tapi penuh makna. Ia mengangguk. Aku tidak butuh gedung mewah. Aku butuh kamu. Dan tempat ini terasa seperti rumah. Aku memandangnya. Di bawah sinar matahari sore, ia tampak damai, bahagia, bebas. Dan aku tahu, inilah keberuntungan sejati. Bukan uang, bukan mobil mewah. Tapi cinta yang bertahan di tengah hujan, badai, dan cercaan dunia. Hari pernikahan kami dipilih bukan berdasarkan kalender primbon atau tanggal cantik.
Tapi berdasarkan satu momen yang tak terlupakan, hari ketika Diana pertama kali datang ke pasar, 3 bulan sebelum semua ini dimulai, 14 April. Hari di mana cinta sederhana antara seorang tukang sayur dan putri pengusaha mulai tumbuh di tengah keramaian, bau tanah basah, dan suara pedagang yang bersaut-sautan. Kami memutuskan menikah di halaman belakang rumahku, tepat di bawah pohon mangga tua tempat kami saling berjanji. Bukan di hotel mewah, bukan di gedung megah dengan lampu kristal dan orkestra. Kami ingin pernikahan yang jujur, yang mencerminkan siapa kami sebenarnya. 2 manusia dari dunia yang berbeda, yang bertemu karena ketulusan, dan bertahan karena keberanian. Persiapannya dimulai sejak 2 minggu sebelumnya. Mbak Yati memimpin logistik, catering dari warung-warung langganan di pasar, nasi tumpeng, ayam goreng, lalapan segar. Pada Juna mengatur tenda dan kursi lipat. Petani mitra sayur segar .id mengirimkan buah-buahan organik sebagai hiasan meja. Bahkan anak-anak tetangga ikut membantu. Ada yang menyapu, ada yang mengecat kursi, ada yang latihan musik tradisional dengan angklung dan kendang. Aku tidak ingin acara ini terasa seperti pamer kekayaan. Aku ingin orang-orang merasakan hangatnya persaudaraan, rasa gotong royong yang selama ini menjadi darah daging hidupku di kampung. Karena bagiku kekayaan bukan hanya uang, tapi juga manusia-manusia yang rela bangun jam 4 pagi demi membantuku. Diana sepenuhnya setuju. Ia bahkan menolak gaun pengantin mahal yang disiapkan ibunya. Aku akan pakai kebaya ibu zaman muda, katanya. Menunjukkan kebaya warna marun milik Bu Rini yang sudah dikemas dalam plastik anti ngengat. Ini lebih berarti. Ini simbol rekonsiliasi. Bu Rini menangis saat melihat putrinya memakainya. Dulu aku bilang kamu tidak boleh dekat-dekat dengan anak pasar. Sekarang sebut malah memilih hidup di sini. Dengan hati yang tulus, ayah dan ibu telah mengajarkanku pentingnya martabat. Jawab Diana pelan. Tapi Aldi mengajarkanku arti harga diri. Dan aku ingin hidup dengan keduanya. Pak Budi diam. Tapi ia mengangguk. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tersenyum tulus tanpa beban gengsi. Hari H tiba. Langit cerah. Udara Bogor segar. Pagi buta, aku sudah bangun, salat sunnah, lalu duduk di teras, menatap pohon mangga yang kini dihiasi lampion kecil dan bunga Kamboja. Rumah kecilku yang dulu bocor dan sempit kini dipenuhi bunga, doa, dan tawa. Mbak Yati datang membawa sarapan. Sudah siap calon pengantin? Nanti banyak yang nangis loh. Aku aja udah nangis pas lihat dekorasinya. Aku tertawa. Aku siap, Mbak, tapi rasanya kayak mimpi. Bukan mimpi, Al. Ini nyata. Kamu yang bikin semua ini terjadi. Dari nol? Dengan hati, aku menatap buku catatanku yang terbuka di pangkuan. Halaman terakhir kutulis semalam. Hari ini, aku bukan lagi tukang sayur yang direndahkan, tapi aku juga tidak ingin jadi orang kaya yang sombong. Aku hanya ingin menjadi suami yang setia, anak yang hormat, dan manusia yang tetap rendah hati, karena dari sanalah aku lahir, dan dari sanalah aku bangkit. Jam 10 pagi, snow mulai berdatangan. Yang pertama datang adalah petani-petani dari Ciawi. Mereka datang dengan sepeda ontel, memakai baju terbaik mereka, membawa karangan bunga dari daun kelor dan tomat merah, simbol bisnis yang kita bangun bersama. Mereka duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Lalu datang tetangga pasar, penjual ikan asin, tukang ojek, ibu-ibu pembeli langganan. Mereka berpakaian sederhana, tapi wajah mereka bersinar. Bagi mereka pernikahan ini bukan sekadar acara. Ini kemenangan kolektif. Bukti bahwa anak kampung bisa bahagia tanpa harus menyerah pada tekanan sosial. Setelah itu, tamu dari dunia lain datang. Investor dari Jakarta, teman-teman Diana dari kampus, bahkan wartawan media nasional. Mereka datang dengan mobil mewah, tapi diparkir di gang sempit, berjalan kaki melewati genangan air dan aroma rempah pasar. Beberapa tampak kikuk, tapi tidak ada yang menertawakan. Semua menghormati suasana, dan akhirnya Pak Budi dan Bu Rini datang. Mereka tidak datang sendiri. Mereka membawa seserahan balasan. Sesuai adat Sunda, ada dulang besar berisi kue tradisional, uang simbolis, dan kotak kayu berisi surat. Surat itu ditulis tangan oleh Pak Budi. Untuk Aldi dan Diana, maafkan ayah yang dulu buta oleh gengsi. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa cinta lebih besar dari nama besar. Semoga kalian selalu setia, saling menjaga, dan tidak pernah lupa dari mana kalian berasal. Ayahmu, Budi Santoso. Aku membaca surat itu di depan umum. Suaraku gemetar. Mataku jatuh.
Bukan karena sedih, tapi karena lega. Rekonsiliasi yang dulu kupikir mustahil, kini terjadi di depan mata. Upacara dimulai jam 11. Dipandu oleh tokoh adat dari kampung, dilanjutkan dengan ijab kabul di bawah tenda terbuka. Aku berdiri tegak, memakai beskap hitam sederhana, peci hitam, dan sorban putih. Diana datang pelan, diantar oleh kedua orang tuanya, yang untuk pertama kalinya berjalan bersama sebagai satu keluarga utuh. Ia cantik, sangat cantik. Kebayanya bersinar, rambutnya dihiasi bunga melati. Tapi yang paling indah adalah senyumnya. Senyum yang lahir dari kebebasan, dari kemenangan atas tekanan, dari cinta yang akhirnya diizinkan. Saat imam bertanya saudara Aldi Rahman, apakah kamu bersedia menerima Diana Budi Santoso sebagai istri? Aku menjawab, keras dan jelas, saya bersedia. Tidak ada ragu. Tidak ada gugup. Hanya keyakinan. Dan saat Diana menjawab saya bersedia, seluruh kampung bersorak. Anak-anak berteriak, orang tua menangis. Mbak Yati memeluk Pak Dejuna sambil tertawa. Acara resepsi berlangsung sederhana. Makan bersama di bawah terpal biru. Musik dari tape portable. Tarian tradisional dari anak-anak kampung. Nggak ada MC profesional, hanya Pak RT yang membawakan acara dengan logat Betawi campur Sunda yang bikin semua tertawa. Di tengah acara, aku naik ke panggung kecil. Memegang mic rusak. Terima kasih sudah datang, kataku. Banyak yang bilang pernikahan ini adalah kemenangan saya. Tapi sebenarnya ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan kita semua. Aku menatap petani di barisan depan. Ini kemenangan Pak Juna, Bu Sri, Mas Eko, yang percaya bahwa petani bisa sejahtera tanpa calo. Aku menatap Mbak Yati. Ini kemenangan Mbak Yati, yang selalu kasih aku makanan saat dompet kosong. Aku menatap Pak Budi dan Bu Rini. Ini kemenangan ayah dan ibu, yang akhirnya memilih cinta daripada gengsi. Lalu aku menatap Diana, yang duduk di sampingku, matanya berkaca-kaca. Dan ini kemenangan kamu, sayang, karena kamu berani. Kamu berani melawan duniamu demi kita. Dan aku bersumpah selama hidupku, aku akan menjaga keberanianmu itu. Aku akan membuatmu bangga telah memilih aku. Tamu-tamu bertepuk tangan. Beberapa menangis. Wartawan merekam, tapi aku tidak peduli. Saat itu, dunia hanya berisi dia dan aku. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, kami duduk berdua di bawah pohon mangga. Bulan bersinar terang. Angin malam lembut, Diana menyandarkan kepalanya di bahuku. Kita benar-benar melakukannya ya? Aku mengangguk, kita melakukannya. Dari pasar, dari janji, dari air mata. Sampai di sini, ia tersenyum. Besok hidup baru dimulai. Tapi kita tetap tinggal di sini kan? Tanyaku, ya, setidaknya untuk beberapa tahun. Aku ingin anak-anak kita tahu bagaimana rasanya hidup jujur. Bagaimana rasanya mencium bau tanah, mendengar suara pasar, dan merasakan hangatnya gotong royong. Aku memeluknya erat. Di bawah pohon mangga tua, dengan bintang-bintang di atas kepala, aku tahu satu hal, bahwa kebahagiaan bukan milik yang kaya, tapi milik yang berani mencintai, berjuang, dan tetap rendah hati. Pernikahan kami usai. Tamu-tamu telah pulang. Suara tawa dan musik tradisional berganti sunyi malam yang tenang. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menyapa pohon mangga tua di halaman belakang rumahku, rumah kecil yang kini menjadi saksi sejarah hidupku, tempat di mana cinta yang dulu diremehkan, akhirnya dinobatkan dengan restu, doa, des air mata haru. Tapi meski bahagia, malam itu aku tidak bisa tidur. Diana tertidur pulas di pelukanku, napasnya teratur, wajahnya damai seperti anak kecil yang lelah setelah bermain seharian. Aku menatapnya lama, ingin membekukan waktu. Ingin yakin bahwa semua ini nyata, bahwa perempuan cantik dari dunia mewah ini benar-benar menjadi milikku, bukan karena uang atau status, tapi karena cinta yang bertahan melawan segala rintangan. Namun, di tengah kehangatan itu, bayangan masa lalu datang menghampiri. Aku bangkit pelan, takut membangunkannya. Keluar ke teras, duduk di kursi lipat yang masih dipenuhi bunga Kamboja bekas hiasan acara, langit malam gelap, bulan tertutup awan, udara dingin menusuk tulang. Aku ambil selimut tipis, menyelimuti diri, lalu membuka buku catatanku. Buku yang selalu menemani setiap langkah hidupku. Halaman demi halaman penuh coretan, ide bisnis. Kutpan motivis, Rienshan Kitchenware, Dendusir. Kenangan ku buka halaman pertama. Di situ tertulis, hari ini aku dihina oleh calon mertua. Katanya aku tidak layak, tapi aku janji pada diriku sendiri. Suatu hari aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam,
Tapi untuk membuktikan bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh dompet mereka. Aku tersenyum tipis. Sekarang bos janji itu telah kupenuhi. Aku kembali. Dengan kepala tegak. Dengan seserahan adat. Dengan restu. Ya bahkan Pak Budi yang dulu mengusirku kini memelukku sebagai menantu. Tapi kenapa rasanya belum sepenuhnya selesai? Aku menatap langit. Pikiranku melayang ke masa-masa kelam. Saat becak sayurku mogok di tengah hujan. Saat aku menolak pinjaman rentenir karena takut terjerat utang. Saat aku menangis diam-diam di loteng warung Mbak Yati karena merasa tidak cukup baik untuk Diana. Dan yang paling sakit, saat pertama kali masuk ke rumah megah mereka, hanya untuk diusir dengan kata-kata pedas. Anak tukang sayur, jangan mimpi bisa dekat-dekat dengan Diana. Aku menutup mata. Rasa malu itu masih ada. Tidak hilang. Cuma tertutup oleh kesuksesan. Karena ternyata menjadi sukses tidak serta-merta membuat luka masa lalu sembuh. Ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa tidak layak. Meski kini aku punya mobil, kantor, tim kerja, dan media yang memujiku, ada bagian dalam diriku yang masih berbisik. Kamu hanya kebetulan beruntung. Kamu bukan orang hebat. Kamu cuma anak pasar yang naik daun. Aku tahu, itu suara ayah Diana yang masih hidup di kepalaku. Bukan karena aku dendam, tapi karena penghinaan yang didengar berulang kali, lambat laun menjadi bagian dari identitas. Seperti tato yang sudah menyatu dengan kulit, sulit dihapus. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku masih terjaga. Tiba-tiba, pintu terbuka pelan. Diana muncul memakai sarung dan kaos tidur. Kamu nggak tidur? Tanyanya lembut. Aku lagi mikir, kak jawabku. Ia duduk di pangkuan menyandarkan kepala di dadaku. Masih tentang hari ini? Enggak, tentang dulu. Saat ayahmu bilang aku tidak layak, Diana diam sejenak. Lalu berkata, aku tahu kamu masih menyimpan luka itu. Aku lihat dari caranya kamu bicara sama ayah sekarang. Terlalu sopan, terlalu menjaga. Kamu tidak marah, tapi kamu juga belum benar-benar damai. Aku menarik napas. Aku sudah maafkan dia, sayang. Aku sungguh-sungguh. Tapi, kadang aku takut. Takut kalau suatu hari nanti, dia menyesal sudah merestui kita. Takut kalau dia bilang, lihat putriku menikah dengan anak pasar. Dan kamu bertamurai melubar aku. Diana mendongak menatap mataku. Aldi, dengar baik-baik. Aku tidak menikahimu karena kamu CEO startup. Aku menikahimu karena kamu orang yang tetap jujur saat lapar, yang tetap hormat saat dihina, yang tetap berdiri saat dunia ingin menjatuhkanmu. Ia menggenggam tanganku. Kalau suatu hari ayah bilang itu, maka aku akan bilang, ya ayah, aku menikah dengan anak pasar. Dan aku bangga, karena dia mengajarkanku arti kerja keras. Dia yang membuatku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa diterima sepenuhnya, tidak hanya oleh keluarganya, tapi oleh dirinya, oleh hatinya. Keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah lama kuinginkan, mengunjungi makam ayahku. Aku minta Diana menemaniku. Kami naik motor, bukan mobil mewah tapi motor tua yang dulu kupakai antar pesanan. Jalanan rusak, debu beterbangan, tapi kami tertawa seperti pasangan muda biasa. Sesampainya di pemakaman umum Kampung Baru, aku langsung menuju satu nisan sederhana dari batu semen, tanpa ukiran mewah. Hanya tertulis, Rahman 952221 ayah tercinta, pejuang pasar, teladan anak bangsa aku duduk di depannya, membersihkan rumput liar, menyalakan dupa kecil, lalu berdoa, Diana berdiri di belakang, membiarkanku sendiri dengan ayahku. Setelah selesai aku berkata suara parau, ayah, aku udah berhasil. Ku sudah buktikan. Aku bukan cuma tukang sayur. Aku bisa jadi lebih. Aku sudah menikah dengan Diana, dengan restu keluarganya. Aku tidak sombong, ayah. Tapi aku ingin kamu tahu. Anakmu tidak gagal, aku menunduk. Maafkan aku kalau selama ini aku marah karena kamu meninggal. Maafkan aku karena kadang merasa sendirian. Tapi sekarang, aku tahu kamu selalu ada. Di setiap langkahku. Di setiap keputusanku. Di setiap doaku. Diana mendekat meletakkan tangannya di bahuku. Ayah Aldi. Terima kasih sudah melahirkan pria terbaik yang pernah aku kenal. Kami berdua berdoa bersama. Di tengah makam yang sunyi, aku merasa lega. Seolah beban yang selama ini kubawa akhirnya bisa kulepaskan. Beberapa hari kemudian, Pak Budi datang berkunjung. Tanpa istrinya, ia datang sendiri, memakai kemeja sederhana, membawa kotak kayu kecil. Aldi,
katanya, suaranya rendah. Aku mau bicara. Kami duduk di teras. Diana di dalam, menyiapkan teh. Aku tahu kamu masih menyimpan dendam, katanya. Aku tidak dendam, Pak, jawabku. Tapi kamu belum benar-benar damai. Aku lihat dari matamu. Dan aku ingin menebusnya. Ia membuka kotak kayu. Di dalamnya ada foto lama. Foto keluarga Diana saat kecil. Tapi yang mengejutkan, ada satu foto kecil di sudut. Fotoku waktu pertama kali datang ke rumah mereka saat diusir. Ini, tanyaku heran. Aku suruh satpam ambil dari CCTV. Aku simpan. Setiap malam aku lihat wajahmu saat pergi. Basah kuyup, kepalamu tertunduk, tapi langkahmu tegap. Aku sadar saat itu bukan kekalahan. Itu awal dari kebangkitanmu. Ia menatapku. Aku dulu pikir keberhasilan adalah uang dan nama besar. Tapi kamu mengajarkanku bahwa keberhasilan sejati adalah ketika seseorang yang diinjak-injak tetap bisa bangkit tanpa kebencian. Aku salah. Dan aku minta maaf. Bukan sekali, tapi setiap hari sisaku hidup. Aku menatapnya. Lama. Lalu aku berdiri, mengulurkan tangan. Terima kasih, Pak. Untuk permintaan maafnya. Dan untuk akhirnya, melihat saya sebagai manusia. Ia menggenggam tanganku, erat. Matanya basah. Di saat itulah, aku tahu, rekonsiliasi sejati bukan terjadi di ruang tamu megah. Tapi di hati yang saling memaafkan, malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku, luka masa lalu tidak akan hilang. Tapi jika kita hadapi dengan jujur, ia bisa menjadi sumber kekuatan. Aku bukan lagi tukang sayur yang dihina. Aku bukan pula pengusaha yang sombong. Aku hanya Aldi Rahman, suami Diana, anak Rahman, dan manusia yang akhirnya belajar memaafkan, termasuk pada dirinya sendiri. Aku menutup buku, melihat ke langit, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa pulang. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi yang tak kunjung usai. Pagi-pagi buta, aku bangun bukan dengan suara klakson becak atau teriakan pedagang pasar, tapi dengan suara Diana yang sedang membaca buku di teras. Kadang sambil tertawa kecil membaca cerita lucu dari grup ibu-ibu kampung yang baru dia ikuti. Ia sudah beradaptasi lebih cepat dari yang kubayangkan, tidak mengeluh saat listrik padam, tidak protes saat hujan membuat lantai rumah jadi licin, bahkan ia mulai belajar memasak sambal goreng ati ala Mbak Yati. Enak banget, Al. Aku dulu cuman makan di restoran, sekarang tahu rasanya masak pakai kompor minyak tanah, katanya sambil tertawa. Wajahnya belepotan bumbu. Aku tersenyum. Nanti kalau kita punya anak, dia bakal tumbuh jadi anak yang kuat. Tahu arti perjuangan. Iya. Dan kalau nanti dia pacaran sama anak pengusaha kaya, aku nggak akan larang. Asal si calon ngerti harga diri. Balasnya, nyengir. Kami tertawa bersama. Di tengah rumah kecil yang masih bocor kalau hujan deras, kami menemukan kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Tapi meski hidup terasa damai, aku tahu satu hal. Kesuksesanku bukan milikku sendiri. Ia lahir dari keringat petani di Ciawi, dari doa Mbak Yati setiap subuh, dari pinjaman motor Pak Dejuna, dari nasihat tokoh kampung yang bilang, orang susah boleh kalah, tapi jangan sampai hilang akal dan iman. Maka di bulan pertama pernikahan kami, aku mengumumkan keputusan yang membuat banyak orang terkejut, termasuk investor. Mulai hari ini, 20% dari laba bersih sayursegar.id akan dialokasikan untuk program warisan kampung, pendidikan gratis, pelatihan UMKM, dan renovasi rumah layak huni bagi keluarga prasejahtera di Gang Mangga 2 dan sekitarnya. Media langsung memberitakan. Judulnya besar, pengusaha muda kembalikan keberuntungan ke kampung halaman. Beberapa investor protes. Aldi, kamu serius? 20%? Itu bisa bikin valuasi turun. Aku jawab tenang. Kalau valuasi turun karena saya peduli pada kampung saya, maka itu bukan penurunan. Itu peningkatan nilai sebagai manusia. Aku tidak berniat pamer. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari rekening bank, tapi dari berapa banyak orang yang bisa ikut bangkit karenanya. Program dimulai dengan sederhana. Kami bangun satu ruang belajar di bekas gudang kosong, diberi nama Ruang Harapan. Dinding dicat warna-warni oleh anak-anak. Meja belajar dari kayu bekas dikumpulkan dan diperbaiki. Kami datangkan guru sukarelawan dari universitas terdekat dan menyediakan beasiswa mikro untuk anak-anak yang ingin lanjut sekolah. Yang pertama daftar adalah Rizky, anak tetangga sebelah yang dulu sering bantu aku angkat keranjang sayur. Umurnya 14 tahun, pinter.
tapi harus putus sekolah karena ayahnya sakit stroke. Ayah, aku mau sekolah lagi, katanya pelan saat mendaftar, matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk. Kamu akan sekolah, nak. Dan kalau kamu lulus, aku yang bayarin kuliahmu. Anak itu menangis. Peluk aku erat. Seperti anak kehilangan ayah, akhirnya menemukan figur yang peduli. Selain pendidikan, kami juga luncurkan pelatihan UMKM. Pesertanya ibu-ibu rumah tangga, penjual warung, tukang ojek. Materinya, dasar-dasar digital marketing, cara buka toko online, manajemen keuangan mikro. Salah satu peserta adalah Bu Siti, penjual gorengan yang selama 20 tahun hanya jualan di depan rumah. Setelah pelatihan, ia buka akun Instagram, Gorengan Bu Siti. Dalam sebulan omzetnya naik 3 kali lipat. Bahkan ada yang pesan dari Jakarta. Astaga, Mas Aldi, saya bisa beliin anak saya sepatu baru buat sekolah? Katanya sambil menunjukkan uang hasil penjualan. Aku tersenyum. Tapi dalam hati, aku berkata, ini baru permulaan. Namun, tidak semua orang menyambut baik program ini. Beberapa minggu kemudian, seorang wartawan datang mewawancarai. Wawancara biasa soal bisnis, visi, dan masa depan. Tapi di akhir, ia melontarkan pertanyaan yang menusuk. Mas Aldi, banyak yang bilang Anda melakukan ini untuk pencitraan. Cuma cari simpati biar makin populer. Apa tahun depan Anda? Aku diam sejenak. Lalu menjawab, kalau saya ingin pencitraan, saya cukup foto-foto di kantor mewah, hadir di acara gala dinner, dan posting gaya hidup mahal. Tapi saya memilih bangun ruang belajar di gang sempit, bantu ibu-ibu jualan gorengan lewat Instagram, dan renovasi rumah bocor tetangga saya. Kalau itu disebut pencitraan, maka saya bangga disebut penipu yang membawa harapan. Video wawancara itu viral. Banyak yang salut, tapi tetap ada yang mencibir di kolom komentar. Dasar sok dermawan. Duitnya dari mana? Dari petani juga kan? Diana membaca komentar itu. Ia marah. Gila aja. Kamu korbankan waktu, uang, tenaga, malah dibilang begitu? Aku hanya tertawa. Biarkan. Orang yang hidupnya penuh kebencian pasti tidak pernah merasakan indahnya memberi. Lalu, suatu malam, sesuatu terjadi yang membuatku benar-benar yakin. Program ini bukan cuma amal. Ini warisan. Hujan deras mengguyur Bogor semalaman. Air sungai meluap. Beberapa rumah di Gang Mangga 2 terendam, termasuk rumah Mbak Yati. Kami bangun tengah malam, membantu evakuasi. Pakai senter, sandal jepit, baju basah. Aku dan Diana bawa karung pasir. Bantu angkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Petugas BPBD datang terlambat. Tapi warga kampung sudah bergotong royong sejak awal. Di tengah hujan, aku melihat Rizky, anak beasiswa, sedang membantu nenek tua pindahkan kasur ke atas meja. Rizky, pulang, kamu bisa sakit, teriakku. Ibu ini nggak punya anak, Mas. Saya bantu aja. Jawabnya, napas terengah-engah, aku terdiam. Disitulah aku sadar. Nilai yang kita tanam akan tumbuh dalam diri orang lain. Keesokan harinya, aku umumkan, kami akan bangun 1 unit rumah permanen anti banjir untuk keluarga yang terdampak. Dimulai dari rumah Mbak Yati, semua orang terkejut. Termasuk Mbak Yati sendiri. Al, nggak usah. Aku masih kuat di sini. Ayahmu pasti bangga kalau lihat kamu sekarang, potongku. Tapi ayah juga pasti ingin keluarganya hidup layak. Ini bukan sedekah, Mbak. Ini hutang budi. Kamu yang selama ini kasih aku makanan, tempat nongkrong, dan semangat. Sekarang giliran aku yang bantu. Rumah itu dibangun dalam 2 minggu. Desain sederhana, 2 kamar, dapur, kamar mandi, atap anti bocor. Dibangun oleh tukang lokal dengan material dari donasi mitra bisnis sayur segar ID. Saat peresmiannya, seluruh kampung hadir. Dataria tradisional, doa bersama, dan air mata haru. Mbak Yati tidak bisa berkata apa-apa, hanya memelukku dan Diana bergantian. Kalian, anak-anakku, bisiknya. Di tengah acara Pak Budi datang. Tanpa istrinya, ia berdiri di pinggir memakai kemeja lusuh, sepatu kotor karena jalan kaki dari halte. Ia mendekatiku. Aku datang bukan sebagai ayah mertua, tapi sebagai manusia yang belajar dari kamu. Ia menyerahkan amplop tebal. Ini dari saya pribadi. Untuk lanjutan program warisan kampung. Sharing ini Kai. Bukan karena kamu menantuku, tapi karena kamu mengajarkanku arti kepedulian. Aku menerima amplop itu. Tidak membuka. Tapi aku tahu isinya pasti bukan uang. Isinya pengakuan. Pengakuan bahwa ada hal yang lebih besar dari kasta, dari gengsi, dari status. Ada hal yang disebut kemanusiaan. Malam itu,
Setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras rumah baru Mbak Yati, menatap langit. Diana duduk di sebelahku. Kamu tahu, Al, dulu ayah bilang aku tidak boleh dekat-dekat dengan anak pasar. Tapi sekarang, justru dari kampung inilah aku belajar arti hidup yang sesungguhnya. Aku menggenggam tangannya, dan aku bersyukur kamu tidak menyerah. Kami diam. Mendengar suara kodok di selokan, tawa anak-anak yang main di depan, dan desiran angin yang membawa aroma tanah basah. Di tengah segala kesederhanaan ini, aku tahu satu hal, bahwa warisan terbesar bukanlah uang atau nama besar, tapi manusia-manusia yang tumbuh lebih baik karena kita pernah ada di hidup mereka. 3 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan kami. 3 tahun penuh hujan, angin, tawa, dan pelajaran hidup yang tak pernah diajarkan di sekolah manapun. Hari ini, langit Bogor cerah, udara segar seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa syukur yang mengalir deras dalam dada. Kami kembali ke tempat semula. Di bawah pohon mangga tua, di halaman belakang rumah kecil yang dulu bocor, kini telah direnovasi sederhana. Atap baru, dinding plesteran, listrik stabil. Tapi tetap tidak mewah. Tetap terasa seperti rumah, bukan properti. Hari ini bukan hari pernikahan lagi, tapi hari penobatan. Hari di mana mimpi-mimpi kecil yang dulu ditertawakan, akhirnya menjadi nyata. Sayursegar.id kini berkembang ke 15 kota besar di Indonesia. Kami punya 200 petani mitra, 500 karyawan, dan jutaan pelanggan setia. Tapi yang paling membanggakan, program Warisan Kampung telah membantu lebih dari 300 anak mendapat pendidikan, 50 ibu rumah tangga membuka usaha digital, dan 12 rumah layak huni dibangun untuk keluarga prasejahtera. Tapi kesuksesan itu bukan milikku sendiri, ia adalah milik bersama. Dan hari ini, kami merayakannya dengan cara yang paling jujur, dengan kembali ke akar. Pagi buta, aku bangun sholat subuh lalu duduk di teras. Diana sudah sibuk di dapur, membantu Mbak Yati menyiapkan nasi tumpeng, lalapan, dan ayam goreng. Menu wajib acara kampung. Anak kami, Rafif, baru berusia 2 tahun, tertidur pulas di gendongan Bu Siti, penjual gorengan yang kini punya warung online dan sering jadi penjaga Rafif kalau kami sibuk. Al, lihat, panggil Diana, menunjuk keluar, aku menoleh. Dari ujung gang, satu persatu orang mulai datang. Petani dari Ciawi, membawa keranjang buah-buahan hasil panen. Anak-anak Ruang Harapan, berpakaian rapi, membawa spanduk bertuliskan, "Terima kasih, Mas Aldi dan Mbak Diana." Mbak Yati dan Pak Dejuna duduk di kursi lipat favorit mereka, tersenyum lebar. Bahkan Pak Budi dan Bu Rini datang, tanpa mobil mewah, tanpa pengawal. Eldar kedatang naik angkot, memakai baju sederhana, membawa kue cucur buatan tangan Bu Rini. "Ayah, Ibu," kata Diana, mata berkaca-kaca saat memeluk mereka. Bu Rini menangis. "Kami ingin merayakan hari ini di tempat yang paling berarti. Di sini, di rumah kalian. Nah, karena disinilah keluarga kami benar-benar lahir." Aku menatap Pak Budi. Ia tersenyum. Tidak sombong, tidak kaku, tapi tulus. "Saya dulu pikir kebahagiaan putri saya harus datang dari dunia atas," katanya pelan. Tapi ternyata kebahagiaannya justru tumbuh di tengah kampung, di antara orang-orang yang saling peduli. Saya salah, tapi saya bersyukur bisa memperbaikinya. Acara dimulai jam 10 pagi. Tidak ada MC profesional. Yang membawakan acara adalah Rizky, anak beasiswa pertama kami, kini duduk di kelas 10 SMA unggulan. Ia tampil percaya diri, suaranya jernih, matanya penuh harapan. "Hari ini kita merayakan bukan karena kesuksesan bisnis," katanya di depan kerumunan, "tapi karena satu hal, cinta yang tidak menyerah dan mimpi yang diperjuangkan." Tamu-tamu bertepuk tangan. Beberapa menangis, lalu giliranku bicara. Aku naik ke panggung kecil yang terbuat dari kayu bekas. Mitch masih rusak, suaranya pecak, tapi tidak masalah. "Terima kasih sudah datang," kataku, menatap satu persatu wajah di hadapanku. Orang tua, sahabat, guru, tetangga, petani, ibu-ibu penjual gorengan, anak-anak Ruang Harapan. Kalian semua adalah alasan kenapa saya bisa berdiri di sini. Aku menarik napas. Dulu, saya dihina karena pekerjaan saya. Dibilang tidak layak mencintai putri pengusaha. Tapi saya percaya, harga diri bukan soal dompet, tapi soal tekad. Dan hari mana saya tidak merayakan kekayaan. Saya merayakan keberhasilan kita bersama.
Aku menatap Diana yang duduk di barisan depan memeluk Rafif. Kamu, sayang, kamu adalah cinta yang membuatku kuat. Kamu yang berani melawan duniamu demi kita. Dan aku bersumpah, selama hidupku aku akan menjaga keberanianmu itu. Lalu aku menatap Pak Budi. Dan Bapak, terima kasih sudah belajar memaafkan. Karena dari sanalah rekonsiliasi dimulai, aku menunduk sejenak. Tapi yang paling saya rindu adalah ayah. Suara sedikit gemetar. Ayah, kamu tidak sempat melihat saya sukses. Tapi saya tahu kamu selalu ada. Di setiap langkah saya. Di setiap doa saya. Like I'm Biadi? Warisanmu bukan hanya saya terima, tapi saya teruskan. Melalui program ini, melalui anak-anak yang kini punya masa depan, melalui kampung yang kini punya harapan, air mata mengalir. Ada yang ikut nangis, jadi hari ini bukan tentang saya. Ini tentang kita. Tentang nilai-nilai yang kita pegang. Kerja keras, kejujuran, gotong royong, dan cinta yang tidak kenal kasta. Aku menutup pidato dengan senyum. Terima kasih Gang Mangga Dua. Terima kasih pohon mangga tua. Karena disinilah segalanya bermula. Dan disinilah saya selalu pulang. Acara dilanjutkan dengan makan bersama, Tarian Traditional, dan pembagian sertifikat bagi peserta pelatihan UMKM. Bahkan ada pemutaran film pendek tentang perjalanan hidupku, dibuat oleh mahasiswa dokumenter yang terinspirasi oleh kisah kami. Saat senja tiba, kami semua berkumpul di bawah pohon mangga. Rafif lari-lari kecil tertawa memetik daun. Diana duduk di pangkuanku. Langit jingga, burung-burung pulang ke sarang. Kamu bahagia? Tanyanya pelan, aku mengangguk. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Padahal dulu kamu cuma punya becak kayu dan mimpi. Tapi mimpi itu dibayar dengan darah, air mata, dan doa. Dan sekarang, lihatlah. Semua yang kuinginkan sudah di sini. Ia tersenyum. Aku ingin kita ajarkan ini pada Rafif. Bahwa tidak apa-apa lahir dari kampung. Startup peri miskin. Asal jangan pernah berhenti percaya. Aku setuju, kataku. Dan kita akan ajarkan dengan cara hidup, bukan dengan omongan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku kembali membuka buku catatanku. Halaman terakhir kosong. Aku ambil pulpen dan menulis. Hari ini saya kembali ke bawah pohon mangga. Bukan sebagai tukang sayur yang dihina. Bukan sebagai pengusaha yang disanjung. Tapi sebagai manusia yang akhirnya menemukan arti kehidupan, bahwa cinta sejati tidak memandang kasta. Bahwa kerja keras adalah doa yang berjalan, bahwa martabat bukan diberi, tapi dibuktikan, dan bahwa kebahagiaan bukan milik yang kaya, tapi milik yang berani mencintai, berjuang dan tetap rendah hati. Untuk Rafif, jika suatu hari kamu membaca ini, jangan takut lahir dari tempat kecil, karena dari sanalah para juara sejati bermula. Aku menutup buku, menatap bulan yang bersinar terang. Di bawah pohon mangga tua, dengan istri dan anak di pelukan, aku tahu satu hal, perjalanan belum berakhir. Tapi maknanya sudah ditemukan, dan di tengah kampung kecil di Bogor ini, dari antara bau tanah, suara pasar, dan hangatnya persaudaraan, aku telah menemukan surga yang sesungguhnya.